Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk IPA hari ini kita akan melanjutkan materi dari yang sebelumnya ya. Kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang gerak. Kalau di IPA Fisika biasanya gerak itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu gerak lurus beraturan, yang biasanya disingkat dengan GLB. Sedangkan yang kedua nanti ada gerak lurus berubah beraturan atau yang biasa disingkat dengan GLBB. Nah, kita akan ke yang pertama dulu, yaitu GLB atau gerak lurus beraturan. Apa sih gerak lurus beraturan itu? Gerak lurus beraturan biasanya ketika kalian melihat kereta api, tahu kereta api ya? Kereta api yang bergerak, kemudian kecepatannya tetap di lintasan rel tersebut. Maka contoh tersebut, kereta api tersebut mengalami gerak lurus beraturan. Nah, untuk gerak lurus beraturan itu berarti yang disebut sebagai keadaan benda yang bergerak dalam selang waktu yang sama dengan menempuh jarak yang sama pula. Itu yang disebut sebagai gerak lurus beraturan. Sama seperti besaran-besaran gerak yang kemarin sudah Ibu sebutkan, untuk gerak lurus beraturan juga memiliki persamaan atau rumus. Rumusnya bisa kalian lihat di sini ya. Rumusnya dituliskan sebagai A sama dengan VT dikurangi V0 dibagi dengan T. Kemarin juga sudah Ibu sebutkan besaran-besarannya. A itu adalah percepatan, kemudian V0 nya adalah kecepatan awal, VT nya kecepatan akhir, kemudian T adalah waktu. Atau bisa kita juga tuliskan ketika kita diminta untuk mencari VT atau kecepatan akhir, yaitu V0 kecepatan awal ditambah dengan percepatan dikalikan dengan waktu. Bisa kalian lihat di LKS halaman 17 ya. Nah, setelah itu di bagian bawahnya kalian bisa melihat hubungan antara V dan T, antara kecepatan dan juga waktu. Digambarkan dengan dua hubungan. Yang pertama, yang A dulu. Kalian bisa melihat hubungan antara V dan T, yaitu lurus ya, karena ini yang namanya gerak lurus beraturan, dimana ketika V dan T sama-sama melaju, besarannya nilainya adalah sama. Kemudian yang kedua yaitu hubungan antara S itu adalah jarak kemarin ya, kemudian dan T yaitu waktu. Nah, karena ini berbanding terbalik, makanya gambar grafiknya seperti ini. Oke, selanjutnya kedua yaitu tentang gerak lurus berubah beraturan atau yang tadi Ibu sebutkan sebagai GLBB. Kalau tadi lurusnya beraturan tidak berubah, kalau yang sekarang adalah berubah. Kalau tadi di atas GLB itu dicontohkan sebagai kereta api yang berjalan lurus dengan kecepatan yang sama ya. Kalau yang sekarang kereta api yang dijalankan dengan kecepatan tidak tetap, gerak kereta api kemudian nanti akan berubah menjadi GLBB. Jadi yang namanya GLBB atau gerak lurus berubah beraturan itu adalah gerak yang lintasannya lurus dan kecepatannya setiap saatnya berubah. Berubahnya secara beraturan atau tetap. Sama seperti GLB punya rumus atau punya persamaan. Bisa kalian lihat di halaman 18 ya. Ada VT sama dengan V0 ditambah dengan AT. Kemudian yang kedua ada S sama dengan V0 kalikan T ditambah dengan setengah AT kuadrat. Kemudian ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2AS. Nah, untuk besaran-besarannya sudah Ibu sebutkan berkali-kali ya.
VT itu adalah kecepatan akhir, V0-nya kecepatan awal, A-nya adalah percepatan, T-nya adalah waktu. Sedangkan S-nya adalah jarak tempuh. Gitu ya. Nah, sama seperti GLB juga mempunyai hubungan atau grafik hubungan. Grafik yang pertama yaitu grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu. Di sini ada kecepatan V0 dan di sini adalah T. Karena karena mereka saling terbalik, makanya grafiknya seperti ini. Kemudian yang kedua, grafik hubungan antara S dan T, yaitu tentang antara jarak dan juga waktu. Bisa kalian lihat di sini. Hubungan antara jarak dan juga waktu. Kemudian yang terakhir yaitu ada grafik hubungan antara percepatan dan waktu. Karena sama, besarnya sama, makanya percepatan dan waktu grafiknya adalah lurus. Nah, itu adalah materi tentang gerak lurus berubah beraturan. Nah, di sini ada sebuah contoh soal sama yang ada di halaman 18. Ini contoh soal dari gerak lurus. Ada benda bergerak dengan kecepatan awal 10 meter per sekon dan dipercepat 2 meter per sekon selama 10 sekon. Yang ditanyakan adalah berapa kecepatan setelah dipercepat. Nah, dari soal ini harusnya kalian tadi sudah tahu besaran-besaran yang Ibu jelaskan ya. Untuk kecepatan awal, kecepatan awalnya berarti ditulis dengan V0. Kemudian dipercepat, itu berarti artinya adalah percepatan. Percepatan disimbolkan dengan huruf A. Kemudian selama 10 sekon. Sekon itu adalah waktu, berarti disimbolkan dengan huruf T. Nah, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah berapa kecepatan setelah dipercepat. Berarti yang ditanyakan adalah VT. Nah, dari yang sudah kalian sebutkan tadi, kalian bisa mengerjakan. Dilihat dengan rumus yang tadi sudah Ibu jelaskan, yaitu dengan VT sama dengan V0 ditambah dengan AT. Kita masukkan angkanya, tadi V0-nya adalah 10. 10 ditambah dengan tadi percepatannya adalah 2, kemudian T-nya adalah 10. Berarti 10 ditambah 2 dikalikan dengan 10. Mari kita hitung. 10 ditambah 2 kali 10 adalah 20. 10 tambah 20, 30. Maka VT sama dengan 30 meter per sekon. Jadi kecepatan benda setelah dipercepat adalah 30 meter per sekon. Oke, materinya itu dulu. Nanti kita akan lanjutkan di materi selanjutnya. Kemudian nanti tugas kembali lagi ke grup WA ya. Terima kasih.